beliau aja apa gimana nih? Janganlah kayak keluarga cendana nanti kesan. Pengen foto ya kan, ikut-ikutan. Kalau nggak salah tuh agak-agak lupa inget sih. Kita tahun 92-an. Kenapa? Oh, kita bawa mini kompo. Dan bisa bayar di atas. Pada gede, Bukan gede tuh ya. bayi. Beneran sih, bukan emosinya. Apa? Lambung kanan kiri. Yang diuji. Paket sih. Kita kalau lihat semua orang sih. Kalau sekarang kan kalau udah long weekend ya kayak pasar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Orang Anget. Kebetulan gue lagi sama Om Dudung, narasumber gue. Bisa dikenalin Om, sama Om siapa? Nama gue Dudung. Tempat tanggal lahir nggak usah lah ya. Gak usah. Hobi juga nggak usah lah ya. Hobi mah udah jelas ya. Ini beliau aja apa gimana nih? Janganlah kayak keluarga cendana nanti kesannya. Oke Om, gue mau nanya nih, lu kan hobinya naik gunung nih, traveling juga kan. Awal naik gunung tahun berapa Om? Kalau nggak salah tuh agak-agak lupa inget sih. Sekitar tahun 92-an mungkin. 92 gue belum lahir tuh. Awal naik gunung gimana Om? Bisa suka naik gunung tuh? Awalnya ya paling nggak ada rencana apa sih, hobi apa gimana, cuman buat ngisi liburan aja sebenarnya tadinya. Nah itu kan kalau anak-anak sekarang kan naik gunung tuh karena pengen foto ya kan, ikut-ikutan. Kalau lu dulu tuh? Kalau zaman dulu kan belum ada media sosial, kita Belum juga ada. foto juga nggak bisa diupload juga kan. Berarti emang Emang ya, jadi buat ngisi liburan aja. liburan ya. Nih di daerah lu sendiri nih di Pik itu dulu ada komunitas pencinta alam nggak sih? Nah, kita sempat bikin sama temen-temen tuh, Ah, teman-teman yang biasa jalan bareng juga sih. Dulu sempat bikin namanya Green Reptile. Green Light Trail. Itu anggotanya banyak. Enggak juga, cuma teman-teman yang biasa jalan aja. Paling berlima. Berlima tuh ya. Nggak nambah dan nggak kurang, itu aja. Naik gunung tahun segitu berlima ya. Iya. Tapi kalau dulu tuh apa namanya, kalau misalnya dari komunitas pencinta alam Green Reptile suka gabung nggak sih sama KPA dari Kadang luar? iya, itu dia dulu sering diundang juga sama KPA yang di daerah-daerah lain, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, kayak gitu-gitu, karena silaturahmi terus sih. Lah, tuh zaman segitu ngubunginnya gimana? Dulu gimana ya? Mereka main biasanya. Oh, langsung main ke sini. Langsung, iya, langsung datang. Oh, berarti silaturahminya kenceng banget ya. Oh, iya. Kalau sekarang kan tinggal grup Grup WA, WA. Facebook, IG ya kan. Ini KPA-nya sendiri masih aktif sampai sekarang Wah, udah enggak. Udah enggak ya? Udah lama. karena nggak ada yang nerusin juga ya. Ya. Sebenarnya sayang juga kan ya. Ya itu mah buat ini doang, buat seneng-seneng doang. Tapi kan lumayan Om. KPA lu kan maksudnya komunitas pencinta alam lu udah maksudnya dikenal di Jakarta Utara ya kan, Bekasi. Ya, itu kan buat ajang apa sih, silaturahmi doang sih sebenarnya. Tadi kan naik gunung 5 orang nih. Dari sini kan 5 orang. Nah, pas naik gunung di sana itu ada pembagian logistik, terus sweeper. Oh gitu nggak ada, kita selalu bagi tugas biasanya. Bagi tugas ya? Sebelum kita mulai pendakian, kita biasanya bagi tugas. Kayak leadernya siapa. Leadernya siapa? Nanti kita bagi lagi komandan logistiknya siapa, komandan tendanya siapa, kayak gitu-gitu. Itu siapa aja tuh? Itu dulu siapa ya? Boni, ada Boni. Om Boni. Ini Om Boni kalau nonton nih. Mm-mm. Om Boni itu sebagai apa tuh di situ?
dia keseringannya dia bagian apa ya? Di bagian komandan tenda dia Komandan. biasanya. Tugasnya diriin tenda sama cari kayu bakar buat api unggun. Ntar selesai dia yang bongkar juga gitu. Hmm. Nah, habis Om Boni siapa lagi nih? Di Om Devi. Om Devi itu tugasnya ngapain dia? tugasnya biasanya logistik. Oh, logistik sama dia Cari ya. air. Sama cari air. Biasa berdua kalau itu ada tanamannya. Nah. Karena kalau cari air sendiri di hutan harus ada temennya. Kenapa tuh Om? Harus ada temennya. Kadang-kadang kan jalur airnya juga kan agak susah. Udah gitu jauh dari campnya ya. Jauh dari camp. Nah, Om Devi tuh biasanya kalau nyari air sama siapa? Ya? Ya, sama gua. Sama Om. Nah, ini udah 3 orang. Satu orangnya lagi Ada oglek. Om Oglek. Om Oglek sebagai sweeper. Enggak, Per biasanya dia. sweeper ya. Berarti dia di belakang ya. Nah, satu lagi Satu lagi jarang ikut dia. jarang ikut. Ya. Ada Om Roy Piton. Oh, mulai ikut. Kang Roni tuh. Abang gua tuh. Nah, dia apa tuh? Navigator apa ikut rombongan di tengah? Dia biasa diikut rombongan aja. Nah, lu kan masih eksis nih Om, naik gunung sampai sekarang. Yang ngebedain dulu lu naik gunung sama lu naik gunung sekarang tuh apa tuh? Banyak sih, bedanya banyak banget. Apa naik? Dulu kita kalau naik gunung ya jarang ketemu orang sih. Kalau sekarang kan kalau udah long weekend ya kayak pasar. Udah antriannya lama banget pasti ya. Antriannya lama. Di atas kayak pasar. Berarti Nah, kenikmatannya juga kurang itu ya, Men? mungkin untuk sebagian orang malah nggak bisa nikmatin kalau sekarang. Nggak tahu juga kalau buat generasi sekarang mungkin masih bisa. Karena kan mereka kebanyakan juga buat upload foto. Terus apa lagi tuh? Terus dulu tuh mungkin ya kayak pos-posnya nggak sebagus sekarang lah ya. Nah, seperti sekarang ya. Pengelolaannya juga kan sekarang udah lebih bagus lah. Kalau dulu tuh udah masuk perhutani nggak sih? Apa masih kelola? Sebagian ada yang udah taman nasional, sebagian ada yang belum juga, tergantung di mana tempatnya. Nah, gua kan kemarin sempet naik gunung juga nih Om. Kalau sekarang mah udah ada WC, ya, kamar mandi. Wah iya. Kalau zaman lu dulu kan masih hutan banget ya. Nggak ada WC di Nggak ada. kalau udah masuk hutan nggak ada WC. Nggak ada WC. Nggak ada di pos-pos itu nggak ada. Kalau udah sampai camp juga ketemu tenda jarang juga tuh Om ya. Paling tenda lo apa tenda peserta berikutnya. Nah, jarang kita paling kalau pas musim-musim pendakian juga nggak terlalu rame banget ya. Ramai banget. Nggak terlalu rame kayak sekarang gitu. Nah, kalau peraturan dulu sama peraturan sekarang sama nggak sih Om? Maksudnya kalau sekarang kan ada butuh surat kesehatan, nggak boleh bawa sampah plastik, musik box gitu. Kalau untuk peraturan sih sebenarnya sama, udah standar prosedurnya pendakian kan gitu. Kita sebelum naik kita ngurus perizinan, Harus kita perizinan. ngisi form, siapa aja anggotanya, terus ketua rombongannya siapa, sampah harus dibawa turun, kayak gitu-gitu. Musik box. Musik box dulu belum ada, musik box. Iya benar. Iya. Terus lu- Jadi nggak ada peraturan itu. Nggak ada ya. Nah, terus lo kalau mau dengerin musik tuh ke depan gua. Oh, kita bawa mini kompo. Yang baterai gede. Nah, iya. Yang kalau itu kita jemur, Iya, kalau jemur. udah mulai musiknya udah goyang-goyang tuh suaranya kita jemur dulu biar kenceng lagi. Terus kalau lagunya udah habis puter lagi ya. Wah, putar pakai pulpen kita. Buat ngirit baterai. Iya. Karena belum ada power bank kan. Keren juga ya, jadi kayak anak rap juga Woi, ya. si rapper. Terus di generasi lo buat dapetin peralatan gunung tuh kayak keril, SB, ya kan, tenda, tuh susah nggak sih? Agak-agak dibilang susah ya. Harus belinya sih ke toko outdoor gitu. Cuman kan dulu juga nggak terlalu banyak toko outdoor. Ada pun agak jauh-jauh. Nggak kayak sekarang kan bisa
gampang beli online. Ini juga sekarang toko outdoornya banyak ya. Agak banyak pilihan. Kalau di Jakarta sendiri, lu dulu di mana tuh? Dulu di sini deket-deket sini paling di Adventurer, di Adventure, Alvina, di Kramat Jati situ. Keramat Jati. Adventure tuh yang di Romangun ya? Iya, udah lama juga. Udah lama juga ya. Transportasi sekarang pasti gampang ya Om ya. Kalau di zaman lu dulu gimana tuh? Transportasi zaman dulu sebenarnya lebih simpel juga sih. Simple. Naik bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Kayak transportasi kereta kan biasanya kita pakai kereta tuh kalau keluar kota. Kereta tuh bisa kapan aja kan. Oh kalau sekarang nggak sistem booking gitu booking kan. ya sekarang ya. Kalau dulu berarti lu langsung ke stasiun langsung dapat. Langsung dapat, langsung kita cari tujuan kereta apa yang mau kita naikin langsung dapat, langsung bisa naik dan bisa bayar di atas. Bayar di atas. Itu udah standar backpacker. Standar backpacker. Standar backpacker bayar di atas. Wajib itu. Berarti budget dua apa dong? Wajib dua apa? Low budget. Low budget. Oh ya Om, gunung yang paling berkesan nih, maksudnya paling berkenang gitu. Ceritanya banyak. Gunung apa tuh? Sama anak-anak komunitas Green Reptile. Apa ya? Mungkin karena yang agak jauh perjalanannya ya di Rinjani mungkin. Rinjani. Karena jarak tempuhnya kan jauh tuh. Agak lama di perjalanannya juga. Tuh, boleh diceritain Om dari Jakarta Om. Awal Jakarta. Ke Rinjani dulu naik Rinjani tuh kalau nggak salah kita mau tahun baruan itu tahun baruan tahun 2000. Tahun 2000 ya. Berarti tahun Desember 99 ya. Desember 99. Rencana tahun baruan di Rinjani. Kan tahun 2000 tuh tahun milenial dulu kan. Iya benar. Masuk ke era milenial. Kita pengen yang jauh gitu. Awalnya kita cari-cari informasi dulu belum ada informasinya kan belum gampang sekarang ada informasi. Kita nanya-nanya dulu, cari referensi, dan dapet itu. Akhirnya kita rencanain berangkat Desember dari Jakarta. Dan berangkat dari stasiun Jatinegara. Itu berapa orang? Itu berempat. Berempat. Kita berangkat berempat, naik kereta ke Surabaya. Surabaya. Kita sudah naik kereta, kita langsung masuk stasiun, langsung naik, nggak pakai beli tiket, ya kan? Berarti, itu ada emang nggak ada pemeriksaannya Om? Pemeriksaannya sih ada, tapi bisa cincai. Nah, yang dimaksud cincai gimana nih? Kita bisa bayar di atas. Bayar di atas. Kan buat press budget juga. Kereta zaman dulu copet banyak ya? Oh ya, yang copet, pedagang asongan, terus penumpangnya bejubel. Nah itu dia. Tuh yang nyapu di kolong masih ada nggak? Dulu. Wah masih, nyapu di kolong, pedagang koran, bekas, ya kan. Turun di Surabaya. Turun di Surabaya. Dari Surabaya kita kalau nggak salah nyampe pagi nyampe Surabaya. Nyambung lagi ke Banyuwangi. Banyuwangi. Kita nyambung lagi ke Banyuwangi. Banyuwangi naik apa nih? Ke Banyuwangi waktu itu kita mutusin naik bis karena kereta adanya lagi sore. Sedangkan kita nyampe sana pagi. Agak kelamaan kan. Kita naik bis Banyuwangi. Dari Banyuwangi baru kita nyebrang ke Bali. Ke Bali. Naik Kapal laut. udah kapal laut. Ongkos berapa tuh Ongkosnya kira-kira? waktu itu masih berapa ya? Sekitar 1.600 atau berapa gitu. 1.600 ke Lombok. Enggak, ke Bali. Oh, Bali dulu ya. Dari Bali kita nyambung lagi Naik angkutan juga, ada angkutan situ sampai penyeberangan ke ujung Bali. Kita nyebrang lagi tuh Bali ke Lombok. Bali ke Lombok itu agak lumayan, ongkosnya lumayan jauh. Lumayan jauh. Gitu. Agak jauh juga soalnya. itu Jarak tempuhnya.
Ke base campnya masih jauh itu. Dari Lombok ke base campnya masih lumayan. Kita ngangkot lagi dari situ, ngangkot lagi sampai base camp tuh kira-kira sore. Jadi perjalanan dari Jakarta ke sana itu 2 hari lah. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Lu coba naik pesawat. Backpacker tuh. 2 hari. Paket miskin. Nah, lu pas udah nyampe base camp, istirahat dulu apa langsung start tuh? Enggak, waktu itu nyampe base camp kan udah sore. Udah sore. Kita masuk pos, lapor. Nah, ini ternyata nyampe base camp itu cuacanya kan lagi nggak bagus. Pendakiannya ditutup. Pendakian itu. Akhirnya kita istirahat dulu sambil lobby-lobby. Dan terakhir boleh diizinin. Tapi dari pihak Taman Nasional nggak bertanggung jawab kalau ada kecelakaan. Nah, itu yang Kita ngizinin. maksain. Petugasnya bisa ngizinin, cuman nggak bisa bertanggung jawab dia kalau ada kecelakaan karena di posisi gunungnya ditutup karena cuacanya buruk. Kita maksain, pagi berangkat, start pagi. Start pagi. Enggak, kita start udah agak siang tuh, udah agak siang, jalan. Nah, kita hari pertama tuh ngecamp di pos 2. Di pos 2. Di pos 2 kita ngecamp, masih aman tuh. Masih aman ya. Masih aman, ngecamp di pos 2. Tidur semalam, nggak ada hujan, cuaca bagus. Besok paginya kita start lagi. Udah mulai tuh hujan. Panjang jalan hujan. Hari kedua kita nyampe di Pelawangan. Pelawangan tuh pos Pos berapa tuh Pelawangan ya? Gua agak lupa gue. Pos 4 mungkin ya. Pelawangan tuh udah mau nyampe puncak sebenarnya. Udah mau areal puncak. Kita di situ sempat ngambil air dulu karena kondisinya hujan, kita cari air agak turun ke bawah. berarti udah atas turun lagi tuh. Agak posisi airnya agak turun ke bawah, agak dalam ya. Nah, kita ambil persediaan stok air dulu. Nah, harusnya kita buka tendanya di Pelawangan, ada areal datar di Pelawangan, cuman karena waktu itu nggak ada pendaki mungkin ya, dan banyak banget monyetnya. Aduh. Monyet zaman segitu masih beringas Iya, semua ya. monyetnya banyakan dia beringas lagi. Kita akhirnya naik lagi ke atas tuh, sampai mentok ujung Pelawangan, baru kita buka tenda. Ngindarin monyet. Nyari monyet. Di situ kita buka tenda, istirahat, buat besok start, paginya muncak. Rencananya gitu. Hujan udah berhenti. Nah, besok paginya rencana kan muncak tuh. Ternyata hujan. Nggak jadi dulu. Hujan terus deras sampai siang, sampai sore lagi hujan. Nggak berhenti. Akhirnya kita nggak kemana-mana di tenda. Karena kerjaannya masak, tidur, makan lagi, tidur lagi. Lo kalau begitu logistik gimana? Nah itu dia, kita kan perencanaan kan pendakian itu 4 hari kita buat logistik. Jadi hari pertama udah kita pakai di pos 2, hari kedua di Pelawangan, hari ketiganya juga di Pelawangan. Harusnya hari keempat ada lagi kan buat kita camp di danau kan rencananya. Nah, besoknya kan kita udah hari ketiga berarti kita di Pelawangan, pagi kita muncak, sempat cerah, sampai puncak siang. Begitu sampai puncak nggak lama kena hujan lagi, badai lagi. Kita turun balik ke tenda, sampai tenda makan lagi, kita packing turun ke danau. Nah di danau ternyata makanan kita habis karena kelamaan, kebanyakan masak gitu kemarin. Karena cuaca buruk juga ya. Iya, logistik kita udah habis tuh. Itu di danau. Di danau. Di danau kita nyampe tuh udah sore, udah menjelang maghrib lah. Terus solusinya gimana tuh? Logistik habis. Logistik habis. Ternyata di situ banyak penduduk yang mancing. Penduduk mancing. Mancing di danau. Danaunya namanya Danau Segara Anak.
ya. Danaunya dana negara anak, kita akhirnya beli ikan sama penduduk. Ikan waktu itu kita beli ikan tuh 10.000, tapi ikannya gede. Ikan gede tuh ya. Sebayi. Itu kita makan berempat kenyang dah pokoknya, dijamin. Nggak usah pakai nasi Nggak tuh. usah pakai nasi. Alhamdulillah tuh ketemu makanan gitu, baru bisa nge-camp malam-malam. Itu danau di situ emang boleh tuh Om, buat mancing. Emang boleh, dan ikannya banyak banget. Dan ikan itu gede-gede. Kebanyakan penduduk lokal itu mancing, mereka nginep 3 hari, ada yang 4 hari. Mereka nginep di situ. Dikumpulin hasil tangkapannya, baru dibawa turun sekalian. Jadi Oke. kita bisa beli di situ. Setelah lo dapat ikan, Kita makan. makan. Kita ngobrol-ngobrol sama penduduk lokal yang pada mancing di situ sampai malam. Kita lihat mereka aktivitasnya mancing gitu. Karena kita nggak bisa ngobrol sama pendaki lain karena nggak ada pendaki ya. Karena nggak Iya, kita kan ditutup ya. Iya, cuman tenda kita doang ya. Mau nggak mau kita ngobrolnya sama penduduk yang di situ, yang ada di situ. Tapi penduduknya welcome tuh. Mereka, alhamdulillah. Mereka juga kita sempat beli makanan. Tapi nggak lama kita 1 malam, besoknya cabut lagi. Karena hujan terus kan. Besoknya kita bangun, packing. Hujan lagi. Berarti lo ketemu hujan Wah. bisa sampai 5 kali lebih ya. Lebih, bajunya udah habis semua, basah semua. Kita hujan-hujanan. Stok baju basah. Hujan. Terus dari awal berangkat sampai masuk hutan Senaru masih kena hujan terus. Sampai keluar hutan Senaru malam, dan itu masih hujan. Wah itu. Dan itu udah nggak punya makanan, waduh, bener-bener dah. Itu emosi emang bener-bener diuji banget itu ya. Sebenarnya sih bukan emosinya, Apa? lambung kanan kiri yang diuji. Sama stres juga ya. Makanan 4 hari loh. Terus Dan akhirnya bisa kita keluar hutan tuh malam. malam. Salah. Perjalanannya agak panjang sih pas perjalanan turun. Awalnya gue kira perjalanannya nggak begitu panjang, ternyata panjang banget. Karena kita start pagi, keluarnya malam. Dan itu nggak istirahat kan. Berarti strong semua ya. Nah terus lu pas ketemu base camp seneng banget dong itu. Wah, ketemu base camp kita sempat masuk ke base camp, kita cari di base camp. Nah kita sempat dikasih oleh-oleh tuh ikan sama yang penduduk yang mancing, ikan-ikan yang kecil-kecil tuh yang udah dikeringin. Kita masak di base camp, kita goreng. Itu baru bisa makan. Ya, segar lagi istirahat. Paginya kita berangkat lagi Berangkat ke arah ke Jakarta. arah ke Jakarta. Cuman rencana main dulu di Bali, mampir di Bali. Sekalian. Di Bali. Nah, sampai Bali tuh kenapa nggak sekalian ke Agung? Nah, kita rencanain lagi naik ke Agung gitu. Gunung Agung. Gunung Agung. Naik deh tuh ya. Tapi kan itu logistik udah habis Om. Kita belanja lagi, kan udah nyampe kota. Oh iya, Kita belanja lagi. Di Bali kita belanja lagi. Kita sempat naik ke Agung. Naik Agung berapa hari? Kita sempat break dulu di Bali tuh sehari, main-main dulu di pantai, kita nginep dulu, istirahat gitu kan, cuci ngering-ngeringin baju. Itu ngeringinnya lu nyewa Kita cari penginapan. ya? Kita cari penginapan murah. Waktu itu dapat di dekat terminal tuh penginapan murah. Kita rendam semua tuh baju-baju, kita gelar jemur ya kan. Itu kalau lo ingat penginapan berapa ya Om? Waktu di Bali. Berapa itu ya? Dulu tuh kita dapat penginapan 50.000 sehari. Di Bali 50.000 ya. Tahu sekarang. Gue inget tempatnya tuh dekat terminal, belakang terminal. Belakang terminal. Coba sekarang GoPay kali ya. Nggak tahu udah kalau sekarang.
Tapi jadi tuh rencana naik Agung. Jadi kita rencana kita belanja lagi logistik karena kita hitung-hitung masih bisa buat beli logistik buat ke Bali, naik ke Agung, kita belanja logistik karena di sana kan nggak terlalu panjang juga jalurnya. Jadi cuma rencana nginep 1 malam, kita belanja logistiknya ya buat 2 hari 1 malam. Langsung cari informasi ke base camp Agung. Base camp Agung. Nah, itu di Pura Besaki, pura terbesar di Bali. Pura Besaki. Ya, itu keren tempatnya. Campnya itu di kantor polisi. Terus setelah daftar, Kita sempat nginep dulu semalam di situ. Paginya baru start. oh pagi baru start ya. Registrasi, selesai kita start. Nah di situ ada larangan juga tuh, nggak boleh bawa makanan yang berbau daging sapi kalau di Bali. Tapi lo bawa Enggak, Enggak. itu dikasih tahu kayak apa? penyedap. Ya penyedap rasa, kayak makanan kaleng, itu nggak boleh. Karena budaya situ ya. Kita kan hormati juga aturan itu. Kita pakai setar di Bali. Dan itu pun dihantam hujan terus itu sampai puncak. Berarti emang apes lo ya naik gunung ke. Bener-bener ansyong. Terus Nah waktu di Bali itu kebetulan ketemu ada rombongan dari Makassar. Makassar terus Jogja. Jalan dan kita start pagi, sore camp, hujan terus. Besok paginya kita rencana muncak, ternyata hujan lagi. Tapi rombongan dari Jogja nggak nyampe puncak, rombongan dari Makassar pun nggak nyampe puncak, cuma rombongan kita doang yang bisa sampai puncak ya. Karena timingnya pas gitu. Pas kita udah nyampe puncak Baru hujan. Mereka masih di bawah gitu. Itu tenda lo doang dong di puncak. Iya. Oke. Terus Udah gitu kita turun sampai sore, kena hujan terus. Nah, dari Bali langsung berangkat lagi ke Jakarta, pulang. naik kereta. Nggak nginep lagi. Nggak nginep lagi. Nah, kita paling cuma main-main di kotanya doang. Final, nongkrong sebentar. Blok M. Oke, sedikit informasi aja nih. Kalau Om Dudung di sini punya toko namanya Kedai Senyum ya Om. Iya. Kedai Senyum. Dia juga punya brand namanya Javanaspa, ya Om. Iya. Ini iklan nih. Tapi toko lu juga lumayan lama juga Om ya di sini. Tahun berapa tuh? Tahun 98. 98. Awalnya langsung di pick dulu apa? Ya gitu. Di pick. Lumayan lama ya, 98 udah buka toko. Oke, sampai di sini dulu jumpa gua sama Om Dudung. Thank you. Salam banget. Salam lestari.